Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk mata pelajaran IPS terpadu. Kemarin untuk bab 1 alhamdulillah kita sudah melaksanakan ulangan harian yang pertama dan pada kesempatan ini kita melangkah ke bab yang kedua. Di mana pada bab kedua ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Melalui interaksi sosial akan terjadi saling mempengaruhi atau yang sering disebut dengan pengaruh timbal balik. Melalui hubungan-hubungan itu, manusia menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginan masing-masing. Oleh karena itu, interaksi sosial menjadi kunci kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah contoh di mana terjadi interaksi sosial di dalam masyarakat, di mana mereka sedang melaksanakan rapat atau musyawarah. Pengertian dan proses terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan dasar dan bentuk umum daripada proses sosial. Interaksi sosial menjadi kunci semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, kehidupan bersama tidak akan mungkin terwujud. Seorang manusia tidak bisa lepas dari kelompok atau masyarakatnya. Dia membutuhkan berbagai hal yang dapat dipenuhi apabila berinteraksi dengan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak akan mungkin hidup sendiri. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Adam alaihi salam saja ditempatkan oleh Allah di surga, segala kebutuhannya dicukupi, namun pada kenyataannya Nabi Adam merasa kesepian ketika hidup seorang diri. Maka kemudian memohon kepada Allah agar diciptakan atau diberikan seorang teman. Sehingga kemudian Allah berikan Nabi Adam seorang teman yang kemudian diberi nama Hawa, yang kemudian menjadi istri daripada Nabi Adam alaihi salam. Apalagi kita manusia biasa tentu tidak akan mungkin bisa hidup seorang diri. Kita memerlukan orang lain dan itu secara otomatis akan terjadi kontak komunikasi antara kita dengan orang lain, antara kita dengan masyarakat, dan disitulah yang kemudian disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang per orang, kelompok-kelompok manusia, dan orang perorangan dengan kelompok yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik. Jadi interaksi sosial itu bisa terjadi antara satu orang dengan satu orang. Kemudian juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok, ya, interaksi sosial. Misalnya kelompok A dengan kelompok B, atau desa A dengan desa B, atau regu A dengan regu B. Kalau misalnya dalam futsal, ya, pertandingan itu adalah interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok, ya. Bisa terjadi juga antara orang perorangan dengan kelompok, ya. Misalnya adalah ketika seorang guru mengajar muridnya di dalam kelas, ya. Itu gurunya seorang diri, dia sedang berkomunikasi, berinteraksi dengan murid-muridnya yang jumlahnya banyak. Inilah yang kemudian disebut dengan interaksi sosial antara antara perorangan dengan kelompok. Anak-anakku sekalian, adapun syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Ya. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial itu harus ada pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. Dan ini harus ada sebagai syarat terjadinya interaksi sosial.
Secara harfiah, kontak berarti menyentuh secara bersama-sama. Sebagai gejala sosial, kontak sebenarnya tidak harus dengan menyentuh. Bisa saja misalnya hanya cukup dengan tersenyum, ya. Yang penting kemudian bisa dipahami oleh orang yang kita ajak kontak tadi. Misalnya kita bertemu dengan teman kita di jalan, kemudian kita tersenyum, kemudian teman kita merespon dengan senyum yang sama. Ini sudah terjadi kontak. Kontak sosial dapat bersifat primer maupun sekunder. Kontak sosial primer adalah kontak yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung, ya. Contoh kontak sosial primer adalah tersenyum, karena kita bertemu langsung dengan orang, kita bertemu langsung dengan teman, kita bertemu langsung dengan sahabat misalnya, kita tersenyum, itu adalah kontak sosial langsung. Termasuk juga berjabat tangan, ya, bertemu langsung, ya, dan juga bertatap muka. Ini adalah kontak sosial yang sifatnya primer. Kemudian ada juga kontak sosial yang sifatnya sekunder, ya. Adalah kontak sosial yang dilakukan melalui perantara atau penghubung, ya. Jadi kontak sosial ini terjadi ada pihak ketiga. Kontak sosial sekunder terdiri atas kontak sosial sekunder langsung dan kontak sosial sekunder tidak langsung. Kontak sosial sekunder langsung yaitu kontak yang dilakukan dengan bantuan alat tertentu, seperti misalnya telepon, ya, televisi, maupun surat. Ya. Jadi kontaknya dilakukan secara langsung, tetapi melalui perantara. Ya. Perantaranya adalah mungkin bisa handphone, bisa televisi, bisa dengan surat. Ya. Namun ada juga kontak sosial sekunder tidak langsung, yaitu kontak yang dilakukan dengan bantuan pihak lain atau orang ketiga. Misalnya, Anto menitip salam kepada Dian melalui perantara Vera, ya. Jadi menitip salam kepada orang lain melalui orang yang ketiga. Dan ini tidak terjadi kontak sosial langsung, tetapi ini adalah kontak sosial sekunder dan tidak langsung karena melalui orang ketiga tadi. Baik, anak-anakku sekalian, interaksi sosial tidak akan terjadi hanya dengan kontak, tetapi harus ada komunikasi. Komunikasi terjadi kalau seseorang memberikan tanggapan terhadap perilaku orang lain dengan menyampaikan suatu perasaan. Orang yang bersangkutan lalu menerima dan memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Ya. Jadi komunikasi ini terjadi paling tidak minimal harus ada dua orang. Ya. Jadi ketika seseorang menyampaikan suatu perasaannya, apa yang ingin disampaikannya, menyampaikan suatu pesan misalnya, kemudian orang yang diajak komunikasi dia akan merespon, kemudian menjawab atau memberikan respon terhadap pesan yang kita sampaikan. Komunikasi sendiri dapat bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif, ya. Karena komunikasi merupakan penyampaian pesan dan hasilnya adalah reaksi atas aksi. Komunikasi akan menghasilkan sesuatu yang positif atau terjalin kerjasama apabila masing-masing pelaku komunikasi saling memahami maksud dan tujuan pihak lain. Nah, misalnya adalah antara orang tua siswa dengan guru. Komunikasi yang terjadi antara orang tua siswa dengan guru, ya, menjadi komunikasi yang positif, kemudian ini berdampak baik terhadap anak, ya, terhadap siswa. Jadi perkembangan peserta didik siswa ini menjadi lebih bisa berkembang dengan sesuai keinginan karena adanya komunikasi yang baik antara orang tua siswa dengan guru di sekolah. Ini adalah komunikasi yang bersifat positif. Akan tetapi ada juga komunikasi yang bersifat negatif, ya. Misalnya bertengkar dengan teman, ya, beradu mulut dengan saudara, ya. Ini terjadi komunikasi namun sifatnya negatif. Kenapa? Karena saling merugikan dampaknya.
Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, sementara untuk interaksi sosial ini yang dapat Bapak sampaikan, nanti yang akan datang kita akan lanjutkan dengan ciri-ciri interaksi sosial. Nah, anak-anakku sekalian, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar normal seperti sedia kala. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin, anak-anakku sekalian. Billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.